Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Indriani dari kelas S5A. Hari ini saya akan menginterview salah satu wirausahawan kita. Dia seorang perempuan, usianya juga cukup muda. Mari kita ketahui. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan wirausahawan kita. Bisa kenalin Mbak namanya? Ya, halo everyone, nama aku Sela Akalianda Harmanto. Saat ini aku berusia 30 tahun. Aku tinggal di daerah Jakarta Selatan di Kebagusan, dekat dari Ragunan, kurang lebih ya. Nah, di sini aku sebagai narasumber anak dari pemilik usaha yang sedang orang tua aku jalani. Kalau boleh tahu untuk saat ini jenis usahanya apa ya Pak ya yang dijalankan? Kalau usaha dari keluarga kita itu laundry sih. Lebih tepatnya kami sudah memiliki 2 cabang, gak jauh dari rumah juga. Seperti itu Kak. Untuk produk yang dijual, adakah selain hanya laundry atau seperti misalkan jual pewangi atau jual bahan-bahan lain yang untuk kebutuhan menyetrika dan mencuci, atau hanya laundry saja? Kalau di kami ini selain kami cuci gosok, kami juga ada bagian cuci karpet gitu Kak, seperti sepatu, tas sekolah, boneka, dan hal lainnya yang masih bisa kita cuci dalam bentuk pakaian gitu. Nah, kalau masalah untuk jual, kita juga menjual refill untuk parfum ya Kak. Selain parfum juga ada beberapa deterjen, molto seperti itu yang mungkin ingin dibeli oleh customer kami, yang dimana bisa mereka pakai di rumah nanti kalau misalkan mereka memang benar-benar cocok dengan produk yang kami pakai. Seperti itu sih Kak. Baik. Kenapa keluarga dan kakaknya memilih usaha ini? Untuk kenapanya itu karena kan kami itu berdiri dari tahun 2012 ya Kak ya, yang dimana pada saat itu di daerah rumah kami itu untuk usaha laundry itu masih jarang banget Kak. Nah, karena bapak aku memiliki ide yang menurut dia kayaknya laundry itu lebih bagus karena memang jarang, jadi akhirnya kami memutuskan untuk memilih buka usaha laundry, dan alhamdulillah sudah ada 2 cabang sih Kak untuk saat ini. Alhamdulillah ya Kak ya. Kira-kira mulai usahanya tuh kapan ya Kak? Tahun berapa gitu? Kalau mulai usahanya dari tahun 2012 Kak sampai saat ini. 2012 ya, lumayan Iya. lama ya. Ya sekitar ya mungkin sekarang terhitung 9 tahun lah ya Kak ya. Ya alhamdulillah Betul. sih. Adakah alasan kenapa memilih untuk menjadi wirausahawan? Iya, karena pada saat lagi buka usaha laundry itu memang bapak aku kan memang seorang karyawan wira swasta, yang dimana mereka kan menghidupi 3 orang anak dan satu orang istri. Nah, pada saat itu memang kakakku juga lagi kuliah untuk membantu meringankan ekonomi. Ternyata alhamdulillah bisa sampai membuka 2 cabang seperti ini. Dan juga memang keluarga aku tuh memang ada basic wirausahanya juga. Gitu Kak. Berarti ada faktor keturunan. Iya, bisa karena nenek aku, mbah aku juga usaha Berarti dulunya. emang dari dorongan internal lah ya, dari keluarga juga. Iya, betul banget Kak. Kira-kira ingat nggak modal awal yang dibutuhkan saat membuka usaha ini? Kita bahas yang laundry yang pertama aja ya Kak ya. Yang setahu aku itu kita awal modal usahanya banget itu 50 juta Kak. 50 juta. Iya, itu tuh 50 juta udah termasuk sama mesin, merapihkan bangunan, dan bayar karyawan kayak gitu udah termasuk bersih sih. Tapi itu untuk satu pas opening ya, baru banget buka, itu totalnya 50 juta. Oke, berarti itu 50 juta udah bersih ya? Iya, udah bersih, udah 2 mesin cuci, terus juga udah satu tukang gosok, terus juga sama satu pengering pada saat itu. Oh iya, saya mau nanya, kira-kira kan yang namanya berusaha itu berwirausahawan itu pasti kita punya
ibarat kata kita beli bahan dasar atau bahan pokoknya itu ada lah langganan untuk mendapatkan yang lebih murah. Nah, kira-kira adakah kakak kayak langganan gitu untuk beli produk di situ supaya saling menguntungkan antara kedua belah pihak? Iya, kalau untuk masalah pembelian deterjen itu memang kita langsung menghubungi si Molto dan Rinsonya langsung Kak. Jadi kayak langsung ke salesnya, yang dimana kita tuh bisa mendapatkan potongan harga 50%. Yang kalau kita beli di swalayan marketplace kayak gitu mungkin bisa sekitar 30.000, kalau kita beli bisa 15.000. Dan itu ada minimalnya Kak. Kayak misalkan minimalnya itu pembelian 2 dus. Itu berlaku untuk rinso dan rinso cair juga. Mohon maaf, Molto. Nah, itu lain hal sama parfum. Kalau parfum kita langsung mendatangi distributornya langsung, yang kurang lebih nggak jauh dari Kebagusan juga, nggak jauh juga dari tempat usaha kita. Nah, di situ memang itu khusus parfum laundry yang jarang orang bisa beli, karena memang harus ada tanda bukti kalau kamu tuh memang buat laundry gitu, bukan buat keseharian, bukan buat pakaian keseharian gitu Kak. Jadi memang kita udah punya langganannya sendiri sih Kak, biar lebih murah gitu pastinya. Kira-kira apa suka duka dalam berwirausaha atau menjalankan usaha ini? Kalau suka dukanya banyak sih ya pastinya. Aku mau ngejelasin tentang sukanya dulu. Kalau suka dari berwirausaha itu adalah kita bisa mendapatkan penghasilan setiap hari. Iya, benar. Yang dimana kita bisa mengelola keuangan itu secara langsung tanpa perlu memikirkan ini untuk kesini, ini untuk kesini, karena memang kita sudah mengetahui untuk di hari ini kita mendapatkan jatahnya segini, kita bisa mengelola kedepannya seperti apa. Dan untuk dukanya itu adalah ketika omsetnya itu turun. Iya. Ide apa lagi yang harus kita kembangin, dan seperti apa lagi yang harus kita beri kepada customer kami. Seperti itu Kak. Ya, untuk suka dan dukanya kurang lebih seperti itu sih Kak. Kalau boleh tahu nih ya, kira-kira apa sih taraf apa untuk bisa kayak ngurangin karyawan gitu? Dan kan biasanya kan nyari karyawan tuh susah ya, kayak beradaptasi, belajar lagi. Nah, kira-kira tuh taraf apa sampai bisa di titik gue harus ngeluarin karyawan ini? Kalau untuk karyawan sampai saat ini Kak, alhamdulillah kita nggak pernah ngeluarin karyawan selama pandemik. Iya. Nah, cuman memang karyawannya itu yang mengundurkan diri, entah karena memang dia ada konflik. Iya. Entah dia ada konflik sama temennya, sama rekan kerjanya, sehingga dia memutuskan untuk mengundurkan diri, atau memang dia ada panggilan lain di kerjaan lain, seperti itu. Jadi untuk sampai saat ini alhamdulillah kita nggak pernah ngeluarin karyawan Pak, gitu, karena memang kita tahu kita juga membutuhkan mereka juga membutuhkan kita. Jadi selagi tidak ada problematika, ya kita tidak mengeluarkan. Iya, kalau untuk salary ini kita lumayan ditingkatin sih Kak. Yang biasanya yang kita bayar karyawannya itu 1,2, itu kita naikin 200 jadi 1,4. Terus juga ada beberapa karyawan yang kita naikin cukup nggak kita naikin sih, lebih tepatnya kayak ada uang lemburan gitu, kita agak tambahin dikit. Yang biasanya lemburannya kan 35.000, kita naikin jadi 50.000 gitu. Kalau memang ada beberapa karyawannya yang sedang izin sakit atau memang izin untuk libur gitu. Seperti itu sih Kak. Kalau jam kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa ya? Kalau untuk laundry yang pertama kali kita buka itu dia bukanya dari jam 7. Dari jam 7 itu ganti shiftingnya itu sampai di jam 4. Nah, untuk yang karyawan keduanya itu dari jam 12 sampai jam 9. Jadi kurang lebih kita buka dari jam 7 sampai jam 9. Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Untuk yang laundry kedua nih ya Kak, bedanya cuma setengah jam sih. Dari jam 7:30 sampai jam 9 juga gitu sih Kak. Berarti kalau misalkan lembur rata-rata sampai jam 10 gitu? Kalau lembur itu kalau memang
Kalau lembur itu kalau misalkan lagi memang karyawannya itu tinggal satu Kak. Nah, untuk melanjutkan dari jam 4 sampai jam 9 itu kan harus ada karyawan ya. Nah, itu kita bayar lembur. Oh, jadi kayak double shift gitu ya? Iya, betul, double shift Kak. Oke, terakhir apa harapan kakak dan keluarga untuk usaha ini ke depan? Harapan kami yang pastinya adalah harapan-harapan yang baik, yang dimana kami terus mengarahkan tenaga kami, kreativitas kami untuk kepuasan pelanggan dan memberi kemudahan bagi para orang-orang pekerja untuk membantu mereka bisa mempermudah dalam kinerjanya, itu dengan cara mencuci, kami membantu mencucinya seperti itu. Jadi sebenarnya kayak mutualisme lah ya? Iya, betul Kak. Kira-kira. Oke, pertanyaan terakhir yaitu penutup. Kira-kira ada kesan-kesan kayak yang disampaikan untuk anak muda, untuk mereka tuh berani untuk berwirausaha atau mengembangkan ide, kreativitas, supaya mereka juga punya penghasilan dan tidak mengandalkan orang tua dan tidak mengandalkan hanya satu jalan. Kalau dari aku, untuk anak-anak muda, semangat terus untuk berkaryanya, baik itu melalui media sosial maupun lewat menjualkan jasa produk, karena kita itu hidup pasti saling membutuhkan. Walaupun kamu menjual produk makanan, pasti kamu juga membutuhkan jasa untuk mencuci pakaian kamu ketika kamu sibuk. Jadi jangan pernah takut, usaha apapun itu pasti insya Allah ya Kak ya, insya Allah akan ada jalannya. Apalagi memang dari ajaran agama kami pun mengajarkan bahwa lebih sunnahnya itu adalah berdagang, seperti itu Kak. Jadi untuk kalian para anak muda, jangan pernah takut untuk memulai semuanya dari awal, karena kita akan mendapatkan itu lewat dari perjuangan yang kita lewati, baru kita akan mendapatkan hasil yang insya Allah the best. Iya. Apalagi kan sekarang sudah zaman yang modern. Iya, betul banget, ada Kak. internet, sosmed gitu, atau e-commerce seperti Shopee, Iya. Tokped, itu juga bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Baik, terima kasih untuk Kak Sela atas interviewnya, mau berbagi, mau sharing dengan kita untuk menambah ilmu. Semoga usaha yang keluarga Kak Sela jalanin bisa sukses dan semakin besar di pasar Indonesia. Oke. Ya, amin. Terima kasih juga Kak Dwi udah mau percaya untuk nanya-nanya sama aku. Iya. Maaf kalau misalkan aku ada jawaban yang kurang Ya. memuaskan. Gak apa-apa. Oke. Sekian dan terima kasih dari saya dan Kak Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.